Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Coko Delete. Pada kesempatan kali ini, Coko akan melanjutkan kisah si Agastya 168 yang tersesat di perkampungan goib sama Mas Burhan. Sebelumnya, Coko ingetin untuk mengikuti cerita ini dari bagian satunya agar tidak bingung dan memahami kengeriannya seperti apa yang dialami Agas dan timnya mulai dari mendaki sampai akhir nanti turun dan mencapai base camp lagi. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama dulu agar kita selalu diberi perlindungan, kekuatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita mulai ceritanya, simak baik-baik ya. Tidak ada salahnya kalian mendengarkan cerita ini sambil menunggu waktu berbuka puasa. Oke, kita lanjutkan. Pada bagian 10 kemarin diceritakan bahwa Agas dan Mas Burhan mengalami pengulangan kejadian. Artinya kejadian yang dialami mereka berdua terjadi lagi di hari selanjutnya. Dan Agas dengan Mas Burhan sudah mengamati para pendaki warga perkampungan di situ yang sedang mematung pada saat bulan tertutup awan hitam pekat. Tetapi Agas dan Mas Burhan melupakan satu hal, yaitu belum memeriksa para pemain wayang dan pemain gamelan. Apakah mereka sama seperti warga yang tidak bergerak sama sekali, ataukah mereka bergerak namun sangat lambat seperti para pendaki? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan Mas Burhan dan Agas. Dengan mempertimbangkan jarak dan waktu saat Agas dan Mas Burhan masuk ke rumah Mbak Ning untuk cek rumahnya lagi, mereka berdua sepakat bahwa waktunya masih cukup untuk ngecek para pemain wayang dan pemain gamelan. Agas dan Mas Burhan berbagi tugas lagi, yaitu Agas yang ngecek pemain wayang dan Mas Burhan ngecek pemain gamelannya. Ternyata baik pemain wayang dan pemain gamelan itu persis kayak warga, diem kayak patung, tidak ada pergerakan sama sekali, bola mata pun tidak bergerak sama sekali. Nah, PR mereka berdua selanjutnya adalah menyimak secara detail apakah ada maksud yang tersirat dari gerakan para pendaki yang lain itu. Apakah mereka sedang berusaha berkomunikasi dengan Agas dan Mas Burhan? Karena Agas dan Mas Burhan merasakan bahwa mereka para pendaki lain itu sedang memberikan isyarat jalan keluar. Setidaknya mereka sudah ada di sini terlebih dahulu daripada Agas dan Mas Burhan. Agas dan Mas Burhan balik lagi ke arah para pendaki. Tapi baru mereka berdua mau melangkah, tiba-tiba terdengar suara seperti lonceng berdenting beberapa kali. Agas dan Mas Burhan langsung ngibrit lari ke arah tempat mereka berdiri semula. Wah, Agas pikir ini sudah waktunya para warga dan yang lainnya kembali bergerak. Tapi siapa yang membunyikan lonceng kalau semua warga di situ pada dia mematung? Udahlah, bodo amat, pikir Agas. Itu belum prioritas bagi Agas dan Mas Burhan. Mereka berdua berlagak mematung, tetapi warga dan para pendaki belum ada juga yang bergerak. Agas iseng ngelirik ke atas langit, ternyata bulan pun belum terlihat. Di sini cukup aneh, biasanya bulan purnama itu kan terjadi hanya beberapa hari aja. Tetapi di gunung ini kok tiap hari atau tiap malam terjadi bulan purnama.
Apa karena mereka berdua yang lagi tersesat di dunia gaib aja, atau mungkin ada sesuatu kejadian yang lain? Gak lama kemudian, Agas mencium bau busuk, sangat busuk, lebih busuk dari apapun yang sudah pernah tercium sebelumnya selama ini. Coba aja kalian bayangin busuknya kayak apa. Dari arah belakang para pemain wayang tiba-tiba muncul sosok yang wajahnya menyerupai reog, dan sosok tersebut melayang-layang, dan di sini Agas nyaris aja teriak melihat sosok itu saking ngerinya. Agas berharap pingsan kali ini. Mas Burhan pun kelihatan juga kaget. Tapi kalau Mas Burhan masih bisa mengendalikan dirinya, gak kayak si Agas. Pengen tutup mata tapi gak bisa. Agas coba merem tapi kok ia penasaran pengen ngeliat apa yang akan dilakukan oleh sosok itu. Ya sudahlah, nanggung. Agas berani-beraniin tuh buat ngeliat sosok tersebut. Makhluk itu melayang-layang di atas para penari dan pemain wayang. Mondar-mandir ke kanan dan ke kiri, ke atas, ke bawah. Tapi gak pernah mendekat ke arah mereka berdua atau ke arah penonton yang berada di barisan belakang. Nah ini yang baru Agas sadari. Dan untung aja Agas segera sadar. Mereka berdua ini kan para pendaki, bukan warga. Kenapa kok berada di barisan paling belakang? Bukankah seharusnya mereka berdua juga berada di barisan paling depan dengan pendaki lain? Dan mau pindah pun juga udah terlanjur. Jadi pelan-pelan Agas bergerak ngerendahin badannya agar tertutup oleh kerumunan warga yang lain. Nekat aja Mas Burhan ngelirik Agas, tapi gak pakai nolein kepala. Awalnya Mas Burhan ngelirik sinis, tapi ujungnya dia malah ikutan juga. Agas coba memperhatikan lagi sosok makhluk tersebut. Dia mulai mendekati salah satu dari pendaki yang duduk di barisan paling depan. Awalnya sosok itu kayak menghirup aroma dari badan para pendaki itu. Pindah dari satu pendaki ke pendaki lain, dan sosok itu akhirnya berhenti di salah satu pendaki itu. Tiba-tiba makhluk itu seperti melayang di atas pendaki tersebut dan menurunkan tubuhnya ke tubuh pendaki itu. Jadi kalau dilihat kayak gorden gede dan lebar. Kemudian pelan-pelan tubuh sosok makhluk itu menutupi seluruh bagian tubuh pendaki itu. Dan gak berapa lama kemudian sosok itu melayang lagi ke atas, dan tentu saja tubuh pendaki itu hilang lenyap begitu saja. Kayak ditelan bulat-bulat sama sosok tersebut. Jantung Agas langsung berdebar kencang sekencang-kencangnya. Di sini Agas refleks noleh ke Mas Burhan. Mas Burhan pun juga ngeliat sampai terbengong-bengong karena kengeriannya. Setelah itu tidak lama kemudian sosok makhluk itu kembali lagi melayang ke arah para penari di belakangnya dan menghilang begitu saja, dan setelah itu ditutup dengan dentingan suara lonceng seperti awal mula tadi. Dengan sigap Agas dan Mas Burhan melihat ke arah langit. Bulan masih tertutup awan. Agas buru-buru ngajak Mas Burhan lari maju ke tempat para pendaki duduk. Mas Burhan setuju dan mereka langsung duduk berjejer dengan para pendaki lainnya. Bener aja, gak lama kemudian warga dan para pendaki lain mulai bergerak lagi. Bulan pun sudah tidak tertutup awan lagi, semua kembali normal seperti sebelumnya. Setelah semua kejadian itu tadi terjadi, tiba-tiba Agas merasa pusing banget, sama kayak kejadian sebelumnya yang Agas baru keluar dari rumahnya Mbak Ning. Muter-muter di kepala dan pada akhirnya gelap dan pingsan. Agas kemudian tersadar.
Pasti di depanku lagi ada Mbak Ning, nanya kenapa aku diem aja, kemudian aku berlagak tersedak dan bla 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 bla. Sudahlah, hafal aku. Tapi biasanya aku udah kena sengatan terik matahari. Ini kok nggak kerasa ya, batin Agas. Buru-buru Agas membuka mata. Bener sih Agas berada di rumah Mbak Ning. Tapi kok keadaannya sekarang malam ya? Mas Burhan juga tidak terlihat di sekitar Agas. Kok Mas Burhan nggak ada? Agas coba toleh ke rumah warga ada di sekitar rumah Mbak Ning. Dan ini keadaannya sepi. Waduh gawat nih, ini kok nggak terjadi pengulangan. Agas segera bangkit dan segera bergerak ke arah dalam rumah Mbak Ning yang gelap gulita. Tapi Agas nggak berani masuk, Agas kebingungan. Agas mau teriak manggil nama Mas Burhan, tapi itu rasanya nggak mungkin. Agas langsung balik badan ke arah luar rumah Mbak Ning dan tiba-tiba saja ada yang nabrak Agas dari arah belakang. Pas Agas noleh ke belakang, ternyata itu adalah Mas Burhan. Gak pakai lama, Mas Burhan langsung nyamber tangan Agas, ngajak lari kabur menuju ke arah balai kampung tempat biasanya diadakan pertunjukan wayang. Agas bingung, ada apa ini? Tapi yang jelas Agas gak sempat buat nanyain ini ke Mas Burhan dengan kondisi sambil berlari. Agas berlari di samping Mas Burhan sampai di balai kampung. Mas Burhan langsung ngajak Agas menuju ke arah belakang balai tersebut. Dan di belakang balai tersebut ternyata hutan, kayak hutan karet, gelap banget. Agas yakin kalau di belakang balai ini gak akan ada orang yang bisa ngeliat. Sampai di belakang balai, Agas dan Mas Burhan diam dan jongkok sambil ngos-ngosan. Agas coba nanya ke Mas Burhan, sebenarnya apa yang terjadi? Mas, ada apa ini? Kenapa kita harus lari, Mas? Dan kenapa ini nggak terjadi pengulangan? Tanya Agas. Saya juga nggak tahu, saya sadar juga sudah gelap gini keadaannya. Tapi saya lihat kamu masih pingsan dan nggak bisa dibangunin. Akhirnya saya tadi coba ke dalam rumah Mbak Ning lagi, jawab Mas Burhan. Terus Mas Burhan lihat apa di dalam sana? Sampai Mas Burhan ngajak kabur begini, tanya Agas lagi. Saya lihat makhluk topeng itu ada di dalam sana dan lihat saya, jawab Mas Burhan. Gak banyak omong, Agas langsung diem. Agas bingung mau ngapain. Mas Burhan langsung ngeliat ke arah depan seakan memastikan sosok makhluk itu gak ngejar mereka berdua. Dari kejauhan, samar-samar mereka berdua melihat sosok makhluk itu. Dia terbang melayang sekitaran 2 meter dari tanah. Melayang-layang seakan-akan mencari sesuatu. Agas udah gak tahan pada situasi seperti ini terus-menerus. Saking ngerinya, di sini Agas kencing di celana, gengs. Deg-degan banget dan takut kalau sampai makhluk itu menuju ke arah mereka. Tiba-tiba makhluk itu diam dan tiba-tiba saja makhluk itu dipenuhi dengan asap hitam. Awalnya awan itu tipis dan lama-kelamaan menjadi hitam pekat dan tebal. Agas dan Mas Burhan melototin aja itu kejadian. Penasaran sama apa yang akan terjadi dan gak lama kemudian asap itu menipis. Dan tiba-tiba makhluk itu berubah jadi orang yang badannya tegap, tingginya kurang lebih 3 meteran, tangannya panjang sampai menjulur ke tanah. Rambutnya gondrong ikal sampai punggung, tapi yang bikin lebih merinding lagi, kakinya gengs, kakinya bukan kaki manusia, tapi kayak kaki kuda. Agas baru kali ini melihat makhluk model seperti ini. Kayak monster. Agas noleh ke Mas Burhan, dia juga melongok gak berkedip. Agas dan Mas Burhan cuma diem mematung. Makhluk itu setengah berlari menuju ke arah pintu masuk perkampungan. Aman, batin si Agas. Mereka berdua diem-dieman agak lama. Sampai akhirnya Agas merasa kakinya kesemutan,
karena kelamaan jongkok. Di situ Agas baru berani buka suara sambil berdiri. Mas, aku nggak mau bahas yang tadi kita lihat. Yang paling penting aku mau nanya apa yang Mas lihat dari para pendaki lain itu. Petunjuk apa yang bisa Mas tangkap? Kamu duluan. Kalau saya coba berkomunikasi melalui batin, jawab Mas Burhan. Aku ngelihat dari jari telunjuk kanan mereka, Mas. Mereka semua jari telunjuknya menunjuk ke arah area belakang sini, Mas. Mata mereka seakan-akan juga nyuruh aku segera mungkin keluar dari sini, ungkap Agas. Cocok, Le. Saya juga setuju akan hal itu. Salah satu dari mereka ada yang mengatakan agar kita ke arah sini dan mencari sebuah makam. Dan mereka mengatakan cari sebuah makam yang memiliki lubang ukiran di tengahnya. Tegas Mas Burhan. Maksudnya apa, Mas? Tanya Agas. Sepertinya di area belakang ini ada sebuah makam. Itulah kunci keluar dari sini, jawab Mas Burhan. Kemudian Mas Burhan mengajak Agas menyusuri jalan setapak yang ada di belakang balai kampung menuju ke sebuah hutan. Yang jelas gelap banget. Sebelum jalan menyusuri jalan setapak itu, Agas sempat menanyakan ke Mas Burhan, kira-kira warga dan para pendaki di mana? Kok semua pada nggak ada dan kenapa nggak terjadi pengulangan? Dan kalau kata Mas Burhan, ada sesuatu yang terjadi yang berhubungan dengan mereka berdua. Mungkinkah para warga gaib itu sudah mengetahui keberadaan mereka berdua yang berbeda dengan pendaki lain? Agas coba lihat langit, bulan lagi bersinar terang-terangnya. Agas masih berasumsi bahwa para warga masih ada dan begitupun dengan para pendaki yang lain. Tapi entah di mana mereka semua. Agas pikir dengan tidak adanya mereka suasana akan menjadi lebih baik. Tapi ini terlalu sepi, jadi malah tambah semakin mencekam. Agas dan Mas Burhan berjalan hanya diterangi oleh cahaya bulan. Satu-satunya jalan setapak yang ada di tempat itu coba mereka ikuti. Kanan dan kiri mereka pohon seperti pohon karet, tapi jika diperhatikan lagi itu bukan pohon karet. Ya mungkin mirip lah gengs. Kondisi jalanan yang mereka lalui agak becek, tapi bukan karena hujan. Hanya becek karena embun. Jalan setapak yang mereka lalui itu cukup kecil, persis seperti kondisi lajun mereka menuju ke bawah pada saat diantar oleh Mas Ali. Selain pohon, rumput-rumput di tempat yang agak selalui juga tinggi-tinggi. Rumput ilalang, jadi kalau ada orang jalan di kanan kiri yang kelihatan hanyalah dari pinggang ke atas saja. Buru-buru mereka berdua melangkah, mereka berdua hanya mengandalkan feeling saja untuk mencari sebuah makam sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh para pendaki. Gak berselang lama, Mas Burhan menghentikan jalannya. Agas pun juga ikut berhenti dan berusaha mencari tahu penyebabnya tanpa menanyakan ke Mas Burhan. Pasti ada alasan kenapa ia berhenti. Agas tegas-tegasin pandangannya ke arah depan, gak ada apa-apa. Agas kira ada yang berdiri di depan mereka. Agas mencoba negasin pandangan ke arah depan, tapi memang benar gak ada apa-apa. Baru deh, Agas coba lihat ke arah Mas Burhan menoleh ke arah kiri depan. Di sana memang ilalangnya agak lebih tinggi sedikit dari yang sebelah kanan. Dan di sebelah kiri itu jarak antar pohon dengan pohon lainnya lebih rapat. Samar-samar Agas melihat seperti pohon yang kena pantulan cahaya. Kelihatan agak mengkilap-kilap berwarna putih, dan ketika Agas lihat itu malah tambah penasaran. Apaan sih itu? Kok gerak-gerak ya? Kata si Agas. Biasanya kalau pohon itu kan yang gerak dahan atau rantingnya. Ini kok batang pohonnya ya?
Wah, udah nggak beres nih. Dan bener aja, itu adalah pohon dan pohon itu bisa gerak. Dan tiba-tiba ada yang loncat, gengs, dari tengah-tengah pohon itu. Dan itu adalah pocong. Pocong, gengs, bukan pohon bergerak, tapi itu pocong. Pocong itu loncat ke atas kayak terbang ke pucuk pohon dan udah nggak balik lagi. Melesat kencang banget ke atas. Agas dan Mas Burhan gak langsung bergerak untuk melanjutkan perjalanan. Mereka berdua masih berdiam diri di tempat. Dan ternyata pocong itu kembali lagi dan melayang kencang ke arah kanan hutan. Masuk ke dalam hutan dan gak terlihat lagi. Agas cuman mikir, jangan-jangan kalau sebelumnya adalah perkampungan gaib, masa iya sekarang masuk ke hutan gaib? Kalau iya, jadi perjalanan yang sangat panjang. Lokasi makamnya aja belum ketahuan di mana. Mau nunggu pagi juga nggak tahu kapan paginya. Soalnya waktu itu nggak bisa dipastiin. Waktu di tempat Agas dan Mas Burhan saat ini itu nggak bisa dipastiin. Tiba-tiba siang, tiba-tiba malam. Kalian nggak bisa bayangin sendiri gimana rasanya. Daripada mikir yang enggak-enggak, Agas dan Mas Burhan pun lanjutin perjalanan. Sampai jalan yang mereka lalui semakin ke dalam hutan, jalannya semakin sempit. Pohon-pohonnya semakin rapat dan di sini Agas merasakan hawa sungup atau kalau bahasa kita gerah ya, gengs. Ungkep gitu deh. Kayak berada di tengah-tengah orang yang sangat banyak dan hutan di situ lama-lama udaranya bikin gerah. Padahal tadi sebelum masuk ke dalam hutan tuh udaranya dingin. Mas Burhan minta tolong ke Agas agar sambil lihat ke kanan dan kiri. Kali aja ngeliat makam yang dimaksud karena di hutan ini Agas masih merasakan ketakutan. Jadi ketika melihat kanan dan kiri tuh dia sambil megang tas ranselnya Mas Burhan dari belakang. Sambil megangin tas ransel itu Agas sambil noleh kanan dan kiri. Jangan sampai fokus ngeliatin kaki orang yang berada di depan kita, karena hal itu malah akan menyesatkan. Kurang lebih sudah 100 meter mereka berjalan menyusuri jalan setapak itu. Dan mereka akhirnya sampai ke sebuah area yang cukup lapang dan terbuka. Kayak area peristirahatan di pos atas. Agas celingukan ke kanan dan kiri. Kali aja ada makam di area itu, tapi tetap aja masih nihil. Area itu benar-benar kosong. Mereka pun melanjutkan perjalanan melalui jalan setapak itu masuk ke area hutan lagi. Di sini tiba-tiba hawanya turun drastis, dingin banget. Agas sampai merinding masuk ke dalam hutan itu dan karena dinginnya juga, dia merasa merinding dan kedinginan. Mas Burhan pun sempat nengok ke Agas dan bilang kalau perasaannya gak enak. Agas sempat ragu untuk masuk lebih ke dalam area hutan tersebut. Tapi kalau mereka gak masuk, mereka gak akan pernah menemukan teka-teki dari perjalanan itu. Agas dan Mas Burhan akhirnya memberanikan diri untuk tetap masuk ke area hutan tersebut. Kalau Agas lihat-lihat pohon yang ada di hutan yang sekarang itu jauh berbeda dengan pohon yang ada di hutan sebelumnya. Jarak antara pohon satu dengan pohon lainnya masih berdempetan, tapi ini lebih rapat lagi. Seakan tidak ada jarak di antara pohon satu dengan pohon yang lainnya. Pohon di hutan tersebut nggak terlalu tinggi, paling cuma 4-5 meteran. Tapi batangnya lebar-lebar. Akar-akarnya pun banyak yang menjulur di atas permukaan tanah. Dan yang paling aneh adalah di hutan sebelumnya gak ada kabut. Tapi di hutan yang sekarang itu ada kabutnya dan kabut itu tipis dan hanya sebatas mata kaki.
Hutan ini lebih gelap dari yang sebelumnya. Baunya di area hutan kayak bau tengik. Agas pelanin langkahnya, Mas Burhan pun juga. Seakan-akan ada yang menunggu kedatangan mereka berdua di ujung hutan sana. Lajur yang mereka lalui nggak beraturan, jadi area ini tuh kayak jarang banget dilalui. Kayak jarang dilalui oleh orang. Jadi mereka berdua hanya mengandalkan feeling untuk melihat hutan tersebut. Terus menjalani lajur itu sampai pada akhirnya kira-kira sudah berjalan 200 meteran dari mulut hutan, mereka melihat deretan rumah di depan sana. Wah, ada pemukiman lagi nih. Dan anehnya ada pemukiman di tengah hutan seperti ini. Ketika mereka berdua hampir mendekati pemukiman itu, tiba-tiba ada suara kayak ada orang yang berjalan. Mereka berdua memperhatikan kanan dan kiri, tapi tetap belum menemukan sumber suara. Sampai akhirnya suara itu muncul kembali, lalu muncullah kepala manusia yang nongol di sela-sela ilalang. Lalu ngumpet lagi ke dalam rimbunan ilalang. Kemudian terdengar suara berjalan yang sepertinya menjauh dari mereka berdua. Terlihat ke arah mana sosok itu pergi, karena terlihat dari bergoyangnya rerumputan ilalang, itu sosok berlari ke arah rumah-rumah yang ada di depan itu. Untuk memecah keheningan, agak senanya sama Mas Burhan. Mas, itu apaan ya? Apa iya jangan-jangan warga yang di perkampungan kemarin pada pindah ke perkampungan ini? Bukan Le, ini beda lagi Le. Sebetulnya kalau di perkampungan Mbak Ning itu adalah para arwah-arwah Le. Tapi kalau yang ini sepertinya siluman, jawab Mas Burhan. Waduh Mas, kok iso sih Mas? Sereman mana Mas? Arwah apa siluman? Tanya Agas lagi. Yang makhluk topeng yang berwujud menjadi manusia berkaki kuda yang tadi kita lihat, yaitulah namanya siluman. Kayaknya siluman yang ada di perkampungan Mbak Ning tadi itu warga sini deh, jawab Mas Burhan. Berarti di sini banyak lagi dong yang modelnya kayak gitu, tanya Agas. Ya contohnya yang tadi kita lihat bareng-bareng, jawab Mas Burhan lagi. Apa iya toh Mas? Lah yang barusan itu apa Mas? Tanya Agas. Siluman itu ada jenisnya Le. Yang tadi kepalanya memang manusia, tapi badannya nggak tahu deh, jawab Mas Burhan. Nah, di sini daripada Agas mikir yang aneh-aneh, dia buru-buru aja ambil langkah untuk segera menuju ke perumahan yang ada di depannya itu. Tapi terlihat ada yang aneh dari perumahan itu. Rumahnya agak ramping. Agas terus berjalan melalui lajur yang gak jelas itu. Seringkali kaki Agas nyangkut di tengah-tengah akar yang nyembul dari tanah. Mas Burhan tasnya sering nyangkut di batang pohon yang lebar-lebar. Semakin lama semakin jelas perumahan itu. Agas berharap perumahan itu isinya orang beneran. Dan ternyata setelah lebih mendekat ke area perumahan itu, terlihatlah itu yang mereka lihat perumahan adalah kuburan. Jadi ada kuburan di tengah hutan dan dibikin kayak rumah-rumah kecil gitu gengs. Persis seperti makam yang ada di jalan menuju base camp di bawah. Kalau kalian mengikuti dari bagian part satunya pasti kalian paham. Next, Agas jadi ingat mereka di situ disuruh untuk mencari makam yang ada ukiran di tengahnya. Di sini Agas coba ngitung sejauh jarak mata bisa memandang area pemakaman itu dan terlihat sekitar ada 20-an makam. Itu yang ada rumah-rumahnya. Yang tidak ada rumah-rumahnya masih belum ketahuan berapa jumlahnya. Yang jelas makam yang tidak ada rumah-rumahnya yang tepat berada di depan mereka ada 6. Itu pun setengah badan mereka udah kayak kesedot ke dalam tanah. Struktur tanahnya geser kayaknya. Nah, apakah mereka berdua menemukan makam yang dimaksud dan apakah di makam yang ada apakah mereka menemukan makam yang ada ukiran di tengahnya itu? Cari tahu jawabannya di bagian selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.